Ternyata memang di balik semua itu ada tuh dokter keringat, darah dan air mata. Oh, enggak sampai segitu. Enggak segitu. Nyusunnya emang harus gitu. Tapi bener ya, ini dalam kita membuat konten apapun itu ya, walaupun kita ya konten receh, tapi harus ada tanggung jawab moral di situ. Banget ya. dong. Jangan sampai bikin orang jadi tadi begitu dia salah kan kita tanggung jawab juga sama kesalahan dia kalau kita salah ngasih tahu kan. Nah terakhir konten yang sering rame itu terkait dengan serangan jantung ketika olahraga. Iya, itu juga lumayan Nanti viral. dimunculin ya, ting, Iya. gitu. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya itu muncul tadi tuh akibat ada satu postingan yang isinya orang pingsan. Ya misalnya kita nggak tahu persis ya, tapi kan biasanya kan gara-gara jantung, anti jantung terutama. Itu ditepok-tepokin badannya. Oh gitu? Iya, dipukulin rame-rame gitu kan, kasihan ya, udah kayak maling motor. Jadi bisa dibilang itu sangat membuatku gelisah karena nggak begini caranya gitu, orang henti jantung ya jangan dipukulin gitu. Jadi makanya kenapa akhirnya aku bikinlah konten. Itu juga sebenarnya itu juga lucunya kita bikin konten, Mas. Kadang tuh kita udah niat banget, apa mau angle-nya harus bener. Ya kan, skripnya rapi. Rupanya viewersnya ya segitu aja. Tapi begitu bikin ala kadarnya viral. Ini kok bagaimana? Nah, jadi tadi yang ngomongin jantung memang mungkin yang membuat viral karena di kita ini masih belum banyak yang tahu gitu, orang-orang pingsan karena anti jantung tuh diapain sih, dan jangankan nggak tahu, banyak orang yang akhirnya mencoba menolong tapi dengan cara yang salah. Salah, bener gitu. Dan bahkan mungkin cara ini lebih berbahaya gitu buat orangnya ya gitu. Makanya kenapa ya aku bikin konten itu, dan rupanya memang bener orang banyak yang nggak tahu sehingga membuat itu jadi viral. Dan sekaligus untuk mengedukasi juga ya. Iya, biar kita juga tahu ketika apalagi sekarang nih olahraga kan menjamur banget ya, tidak hanya banget. sepeda tapi sekarang olahraga lari. Itu dia. Wih, lari itu menjamur. Kita udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu lagi di dunia perlarian. Lari bener. Dan salah satu juga yang perlu aku sampaikan gini. Lately ya aku perhatikan itu angka kejadian orang mengalami kasus henti jantung di event lari itu makin banyak loh sebenarnya. Jadi pernah aku lihat dalam 1 bulanan itu ada 4 kejadian orang henti jantung. Tapi sudah tidak seheboh dulu, Mas Yasir. Oh gitu. Dulu tuh kita kalau ada 1 orang aja kena henti jantung meninggal gitu pas lagi event lari, itu hebohnya bisa berbulan-bulan di bahan pembicaraan gitu kan, bisa berminggu-minggu lah. Tapi sekarang tuh kayak ya udah gitu. Makanya kenapa aku ngerasa kayak ini harusnya menjadi concern gitu, dan oke lah mungkin aku berkali-kali mengingatkan, kenali tubuh kita, harus tahu tubuh kita tuh sehat apa enggak. Kalau nggak sehat jangan dipaksain, kalau nggak bugar jangan dipaksain. Tapi juga di satu sisi aku tuh berharap orang-orang itu tahu mesti ngapain kalau udah kejadian itu. Bener. Karena di negara maju itu yang namanya tindakan CPR ya, kalau kita bicara CPR. konversi itu kan, itu udah masuk di sekolah-sekolah gitu, udah ada di kurikulum. Di kita kan belum ya. Belum ya, iya. Ya itu yang memang aku lagi coba gitu untuk bisa apa namanya menyebarluaskan bahwa soal CPR gitu ya. Semua orang harusnya bisa. Harus bisa CPR. Dan memang kalau di teman-teman runners itu tuh peser, teman-teman peser tuh biasanya diberikan kemampuan atau latihan dasar untuk CPR. Harusnya nggak hanya teman-teman peser ya. Enggak. Semua orang bisa belajar itu ya. Abang-abang Starling juga mesti harusnya bisa itu CPR. Pada saat ikut race dia lihat kejadian. Kebetulan lagi abang-abang Starling lewat gitu kan. Bisa bantuin. Bisa. Apalagi kayak contoh Marshall gitu kan. Kalau di event-event lari ada tuh yang tugasnya ngarahin pelari biar nggak salah belok. Ayo Nah, gitu. itu juga harusnya bisa itu mereka. Cuman kadang satu mereka juga mikirnya, duh ntar kalau gua salah gimana? Tuh, nah gini, ini buat semua sobat Kompas TV ya. Kalau ada orang yang henti jantung, percayalah bahwa kita nggak mungkin bikin dia tambah parah. Meskipun CPR kita salah. Oh gitu ya. Jadi mendingan kita kasih CPR yang ngaco daripada kita nggak ngapa-ngapain sama sekali. Karena orang yang udah henti jantung nggak bakal tambah parah, apalagi coba yang lebih parah dari henti jantung. Nggak ada. Oh, iya ya. Kalau kita diemin meninggal udah pasti. Jadi mending kita sudah punya ilmu dasar, coba aja ya coba CPR-nya. praktekin aja. Meskipun gagal ya harusnya nggak akan disalahin. Karena apa? Kita tidak merugikan dia. Kalau orang misalnya nih hidung mampet nih, datang ke dokter, dok hidung gue mampet gitu kan. Udah ini deh gue benerin hidung lu. Jadi bengkok gitu. Bisa dituntut. Orang gue cuma mampet doang, lu bikin jadi bengkok hidung gue. Tapi kan ada kekhawatiran, Dok. Aduh, nah, itu. ntar gue di hukum atau ntar gue dirujak netizen. Nah, jadi atau aku sampai dihakimi begitu aku kan. sampai pernah ngobrol sama orang yang ngerti ini. Jadi aku pernah ngobrol sama ahli hukum menanyakan soal kalau ada orang yang menolong orang yang henti jantung gitu kan, kemudian orang yang meninggal, bisa nggak dia disalahin? Dia bilang ya tadi enggak.
Karena emang dia tidak akan menimbulkan kerugian apa-apa. Bahkan ternyata ada undang-undangnya Mas Yasir dan Sobat Kompas semua, bahwa ternyata kalau kita ada kejadian nih, dan kita tidak menolong, itu kita justru bisa kena. Oke. Justru benar begitu. Orang tapi nggak tahu ini. Makanya kenapa aku gregetan banget pengen, yuk bisa CPR orang-orang yuk. Oke. Nanti bagian ini tolong di-highlight ya untuk kita bikin promonya. Nah, itu. Harusnya gitu. Nah, tapi berbicara soal event lari kemudian henti jantung itu sekarang udah jadi, itu kenapa ya akhirnya sekarang makin banyak ya? Karena yang lari makin banyak. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau kita bilang persentase kejadian kan akan semakin banyak angkanya, angka kejadiannya kalau yang terpapar lebih banyak kan, gitu. Karena sekarang yang lari juga makin banyak, ya udah, ya mau nggak mau kita bisa katakan ya orang-orang yang mungkin punya masalah jantung tapi nggak tahu, ya kan jadi makin bernonggolan, makin bermunculan dan akhirnya ya udah muncul juga di situ kejadiannya, gitu. Tapi ketika kita merasa fit, udah dalam proses lari, apalagi half marathon dan juga maraton, yang perlu diwaspadai itu apa sih? Sehingga kita nggak HR-nya nggak tiba-tiba meledak, nggak tiba-tiba henti jantung, nggak tiba-tiba heat stroke. Mungkin gini, yang perlu aku sampaikan adalah sometimes, ini bukan nakut-nakutin ya, ini bukan nakut-nakutin, tapi ini setan kalian nakut-nakutin. Aduh. Tapi kita pengen menyampaikan bahwa kalau orang ngerasa, garis bawah nih, merasa sehat, dia belum tentu sehat beneran. Oke. Apalagi bicara jantung. Yang namanya penyakit jantung itu ada loh yang tidak bergejala. Makanya kenapa kalau bisa check up. Kalau bisa, apalagi kita mau memasuki program latihan, kan tadi kalau ikutan maraton kan ada programnya tuh 6 bulan. 6 bulan ya, atau bahkan juga ada juga yang nekat main pendek gitu kan 3 bulan doang apa segala macam. Coba deh check up dulu. Lihat kondisi jantungnya. Kalau perlu treadmill. Kalau perlu echo kali, kalau memang diperlukan ekokardiografi itu yang di USG jantung. Karena seringkali tadi kita sehat atau ngerasa sehat nih, kayaknya gue fine kok, tapi rupanya begitu di EKG ada gambaran abnormal. Atau begitu di eko, rupanya ada pembekakan jantung. Itu mungkin saja terjadi. Jadi kalau kita punya kesempatan gitu, kita punya waktu, kita punya biaya juga gitu. Meskipun nggak mahal-mahal banget sebenarnya. Dibanding lari ke luar negeri. Iya loh. Emang mahal di sana. Iya, mahal luar negeri. Itu coba deh cek jantungnya, cek kesehatannya. Dan lebih bagus kita mengantisipasi ya. Iya. Tindakan preventif tuh lebih baik ketimbang ngeluarin duit lebih banyak lagi ketika udah cedera. Bener, karena gini, yang namanya orang ini, kita belum bicara cedera nih, kita bicaranya masih bener-bener ngomongin yang meninggal-meninggal tadi. Orang kalau jantungnya normal nggak bakal meninggal pas lagi lari. Jadi kalau ada orang yang dia kemudian meninggal pas lagi olahraga, yang lari doang nih, kan ada badminton apa segala macam kan, insya Allah itu sebenarnya emang udah ada problem itu jantungnya, cuman tidak terdeteksi, nggak diperiksa atau mungkin diabaikan. Nah penting nih buat kita semua ya teman-teman Sobat Kompas TV yang suka lari ataupun olahraga apapun harus aware sama tubuhnya dia ya. Betul. Oke, kita ke mitos atau fakta. Ini banyak banget nih yang sudah dikumpulkan di sini. Mitos atau fakta? Apakah mandi malam bikin masuk angin? Oh, mandi malam bikin masuk mitos angin atau ini fakta? adalah mitos. Mitos ya? Karena masuk yang namanya mandi kan pakai air ya, bukan pakai pakai angin. angin. Kenapa jadi masuk angin? Udah kudu gak masuk jawabannya air itu. dong. Enggak, jadi pertama dalam dunia medis yang namanya masuk angin tidak ada. Ya, jadi masuk angin adalah suatu kondisi yang sebetulnya disebabkan karena virus. Sebenarnya gini, masuk angin pun kan juga beda-beda ya. Ada orang yang bilang masuk angin itu adalah kondisi di mana kita merasakan kembung, mual. Itu mungkin gangguan lambung. Tapi kalau masuk angin itu adalah kondisi yang sifatnya ada meriang-meriangnya gitu kan. Itu mungkin infeksi virus ringan sebenarnya. Jadi nggak ada gitu, kita masuk angin tuh nggak, secara medis nggak ada. Dan mandi malam itu nggak ada hubungannya sama itu. Sama itu, berarti mitos. Mitos. Oke, selanjutnya bersepeda bikin mandul bagi pria. Waduh, ya. Gini, saya punya banyak kenalan atlet sepeda yang anaknya banyak-banyak aja tuh gitu. Jadi anakannya ada-ada aja, berarti kan nggak mandul dong. Tapi gini, memang ada penelitian dulu yang mengatakan bahwa, ini omongnya agak biologi dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau kita bersepeda cukup lama, itu bisa tanda kutip agak sedikit menghambat aliran darah ke organ vital gitu lah gampangnya. Sehingga banyak pelari pesepeda-sepeda tuh yang suka ngerasa kebas gitu kan. Kadang-kadang kalau sepeda lama nih kebas nih, gelinding kemana nih gitu. Nah itu bisa dibilang sebenarnya suatu hal yang sifatnya temporer. Jadi
yang namanya gangguan aliran darah ke organ vital, terutama pria ya, itu setelah diteliti dalam studi yang cukup luas gitu, itu nggak permanen. Jadi hanya temporer dan tidak sampai pada tahap yang membuat dia menjadi infertil. Gitu. Jadi sampai saat ini sebenarnya itu mitos. Masih dianggap mitos. Mitos, gitu. Oke. Lalu ada sebelum olahraga tidak boleh makan alias harus kosongin perut. Waduh, itu dia ya. Itu kalau kita bicara olahraganya berat itu sebenarnya ini bahaya, Mas. Bahaya ya? Iya, kalau olahraganya mau berat gitu. Pokoknya nggak boleh kalau kita mau olahraga berat itu perut kosong sama pikiran kosong. Takut kesurupan. Apalagi tambah hatinya kosong. Sepi banget, lari sendirian. Iya, jadi gini, kalau kita bicara orang itu mau olahraga berat, dia kan butuh bensin yang banyak. Dan untuk olahraga yang sifatnya high intensity, maka dia butuh yang namanya glukosa. Iya. Atau sumber karbo. Nah, orang kalau tidak makan, maka karbohidratnya tipis. Entah itu di dalam ototnya ataupun di dalam darahnya. Makanya kenapa kalau olahraganya mau yang high intensity, jangan perut kosong. Tapi kita lakukan memang sarapan dulu. Meskipun juga jangan terlalu dempet ya. Iya. Kalau baru mau lari terus baru makan banyak, yang ada ntar jackpot. Ya kan, keluar lagi sarapannya. Jadi, jedakanlah 2 jam misalnya gitu. Atau kalau misalnya mau lebih cepat, misalnya dok gue bangun kesiangan mau start bentar lagi, ya pilihlah makanan yang gampang diserap. Kayak misalnya contoh kita pakai roti putih, terus kemudian apalagi smoothies atau kue-kue yang sifatnya memang gampang dicerna. Jangan gitu. Gorengan ya tiba-tiba. Jangan, lemaknya kebanyakan, takut jadi berminyak mukanya. Enggak. Jadi kita bisa bilang kalau kita mau olahraga yang sifatnya berat, kalau bisa ada makan makanan ya. Nah, yang penting jeda waktunya itu yang diatur ya. Nah, tapi kalau kita olahraganya ringan, kayak cuman jogging-jogging santai, itu jalan pagi gitu kan, itu nggak apa-apa boleh, karena kita bisa menggunakan lemak gitu. Untuk olahraga tergantung intensitas olahraganya. Intensitas dan juga durasi, kalau panjang pun juga terbutuh gula. Oke. Selanjutnya, atlet tidak boleh makan mie instan. Ya, jadi mitos apa fakta? Dalam kondisi kepepet sebenarnya boleh ya. Boleh ya. Jadi gini, buat saya tidak ada makanan yang sepenuhnya haram gitu. Kecuali emang jelas racun gitu ya, jangan lah gitu kan. Obat nyamuk jangan gitu. Tapi kalau kita bicaranya memang bener-bener yang tadi kayak mie instan kan makanan ya, lulus BPOM gitu kan. Artinya memang makanan yang halal dimakan dan aman untuk dimakan, tapi memang bukan sebagai makanan yang dimakan sehari-hari gitu. Artinya kalau kita bicara mie instan kan memang dia kalau mie-nya doang mungkin bisa kita bilang proteinnya sangat terbatas, nggak banyak. Kemudian juga kandungan natriumnya tinggi karena penyedapnya segala macam gitu kan di bumbunya. Jadi kalau kita bicara misalnya contoh sesekali atlet makan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau tiap hari banget makan mie instan, ya itu atlet apa anak kos-kosan ya, makanya jangan jadi atlet ya. Jadi bisa dibilang ya dalam porsinya, dalam kadarnya ya itu. Tergantung ya, situasi dan kondisi. Iya gitu ya, nggak haram-haram amat, tapi boleh lah. Boleh. Ya, saya juga banyak kok atlet makan mie instan. Nah, tapi bukan buat rutinitas gitu maksudnya. Lalu apakah benar tidak boleh melakukan olahraga ketika haid bagi seorang wanita? Nah, ini sayang banget nih. Ini mitos jelas. Mitos? Iya, karena justru orang-orang yang lagi haid itu bisa kan sering ya kalau kita lagi, kita kan nggak haid ya. Kalau ada perempuan lagi haid itu kemudian merasakan keluhan-keluhan. Kayak misalnya ada nyeri, ya kan, nyeri dysmenorrhea gitu bilangnya kan. Nah, rupanya penelitian mengatakan orang-orang yang mengalami dysmenorrhea ini atau nyeri haid, itu bisa berkurang dengan olahraga. Oh gitu? Tapi mungkin begini. Tolong dengarkan kalian para perempuan. Iya, perempuan khususnya ya. Karena kalau kita bicara olahraga itu memang kadang-kadang kan tadi ada lagi intensitasnya. Memang kalau untuk kita coba untuk olahraga yang berat di saat lagi haid mungkin agak kurang kondusif karena ya tadi udah mana mood nggak enak, kemudian juga mungkin kalau darahnya banyak mungkin agak lemes gitu kan. Ya udah kita mainkan yang mungkin lebih ringan aja. Jadi tetap olahraga tapi mungkin dengan penyesuaian intensitas gitu aja. Tapi tetap olahraga. Berarti jangan jadi pembenaran mager, ya. Ini jangan mager tiba aduh gue lagi haid nih. Jadi gue mager olahraga gitu ya. Jangan ya. Jangan. Oke, ini ada yang terakhir. Olahraga di siang hari lebih baik daripada olahraga di malam hari. Oke, kalau bicaranya siang, honestly, apalagi sekarang di Jakarta yang panasnya bikin kita religius ya. Tobat mulu nih kalau lagi ngerasain panas di Jakarta nih. Iya. Jadi bisa dibilang kalau kita ngomong siang sama malam,
Saya mendingan malam sekalian. Oh, karena gini, olahraga yang kita kita bikin kita sampai keringetan banyak, itu bisa bikin dehidrasi kan. Dan dehidrasi ini bukan hal yang baik gitu. Banyak orang malah happy, wah begitu misalnya olahraga nih kan sejam lari, begitu nimbang, wow turun 2 kilo gitu. Padahal itu jangan happy ya, itu bukan lemaknya hilang, itu cairan yang habis. Cairan tubuhnya yang habis. Jadi orang yang mengalami perubahan berat badan secara tiba-tiba, gara-gara olahraga doang tiba-tiba langsung turun, itu bukan lemaknya yang hilang gitu. Tapi cairan 99% yang hilang itu dari air, benar-benar cairan. Jadi bisa bikin dehidrasi kan, which is itu kan bahaya gitu. Apalagi tidak diasup lagi dengan hidrasi yang cukup ya. Makanya jadi saya kurang menganjurkan olahraga siang bolong, apalagi kan banyak tuh yang pakai jaket plastik. Iya bener, pakai jaket plastik ditutup semuanya terus lari sendirian di GBK siang-siang. Nah gitu. Kadang suka diplastikin juga tangan kakinya, gitu kan. Ini lari diplastikin. Mau ngapain? Orang apa gorengan diplastikin gini kan, jadi bisa dibilang janganlah, itu bahaya. Jangan, ya? Nah kalau misalnya malam boleh, cuman jangan sampai dia mengganggu jam tidur kita. Oke, yang penting atur waktunya segala macam. Gitu. Nih kalau ngobrol kalau nggak diingetin nih waktunya udah hampir 2 hari nih. Hampir 2 hari nih. Tapi berbicara soal sosok seorang dokter Dika nih, pertanyaannya kenapa sih akhirnya milih menjadi dokter spesialis olahraga? Wah, ini panjang sekali ya. Saya jangan panjang, ini kan mau closing. Saya hampir cerita dari zaman Nabi. Jadi kalau kita bicara kenapa? Karena satu, saya senang edukasi. Dan saya ngerasa dengan jadi dokter olahraga tuh banyak kesempatan edukasi kayak begini gitu. Dan yang kedua, tadi saya memang dibesarkan dari keluarga yang jiwa nasionalisnya tinggi. Nonton timnas, ngedukung timnas main, itu hampir selalu di keluarga saya tuh begitu. Jadi dari dulu tuh pengen ya bisa ngedampingin atlet ini untuk berjuang demi nama bangsa gitu ya. Pengen deh bisa bareng mereka sama-sama berjuang. Alhamdulillah kesampean. Gitu. Jadi memang dengan cara luar biasa ya motivasinya ya. Bisa begitu. Keren. Dan akhirnya sekarang bisa tercapai ya. Bisa mendampingi atlet-atlet Indonesia meraih kemenangan walaupun ada yang gagal, tapi mostly bangga begitu ya bisa menemani mereka untuk mendapatkan kemenangan di dunia sana, di internasional. Terakhir, filosofi hidup. Waduh, berat banget pertanyaannya. Iya. Nih selalu narasumber di Sportcast ini ditanyakan apa sih filosofi hidupnya? Belum nyiapin lagi. Tapi itu gini, kalau saya filosofi hidup saya adalah kita, ini mungkin terdengar klise ya mas, tapi ini yang aku benar-benar kerjain buat hidup. Yang kita kejar itu gimana caranya bisa bermanfaat buat orang lain sih. Karena gini, aku jadi dokter olahraga pun kan pengen ngedukasi orang. Yang aku targetkan adalah supaya orang-orang teredukasi. Bukan bicara, mohon maaf nih ya, misalnya gue bisa dapat berapa nih gitu. Karena kalau bicara dapat berapa gitu kan, mendingan jadi dokter-dokter yang lain gitu, bedah apa segala macam. Tapi enggak, aku rasa kenikmatan yang hakiki adalah di saat membuat orang menjadi terbantu sama kita gitu. Mau itu edukasi, mau itu tadi para atlet yang berjuang demi nama negara. Jadi sebelum kita nanya gua bisa dapat apa, kalau aku bisa ngapain buat ini, buat mereka gitu. Jadi dengan begitu insya Allah orang-orang kebantu, dan yang namanya rezeki udah ada yang ngatur kan. Jadi apapun itu rezekinya, mau bicara materi, mau bicara itu non materi, akan datang kalau kita kerjanya ikhlas. Setuju nih. Jadi kalau kita kerja nggak passion, kita ngejar materi gitu kan, kita nggak ikhlas kerjanya, jadi nggak all out, jadi nggak dari hati, ya kan? Tapi kalau kita kerja all out dari hati, insya Allah rezeki bakal nyusul. Dokter Andika Raspati, spesialis kedokteran olahraga. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Terima kasih dok sudah berbagi cerita dan juga inspirasinya buat kita sahabat Kompas TV. Semoga tadi apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita ya. Amin. Jangan mager olahraga. Jangan. Kalau kenapa-napa bisa konsul ke dokter Dika. Langsung DM aja, kalau nggak dibalas keterlaluan ya. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di episode-episode Sportcast selanjutnya dengan banyak bintang tamu yang tentu saja akan berbagi cerita dan menginspirasi kita semua. Saya Yasir Nenama pamit, sampai jumpa.